So, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinzo dan salam Pancasila. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, Manoanisir Hotu dimanapun berada. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih untuk selalu pantau channel saya. Dan maaf saya tidak upload videonya mulai dari berapa hari ya? Hampir 2 minggu ya. Karena sedikit ada kesibukan karena kemarin kita acara Nataru untuk Ikatan Keluarga Melaka Bali ya. Jadi itu satu perkumpulan keluarga dari perantau-perantau dari Melaka yang berada di Bali sekabupaten ya. Itu saya jadi ketua panitianya untuk acara Natal dan Tahun Baru bersama. Jadi sedikit menguras tenaga di sana dan sedikit kesibukan ke sana ya. Jadi makanya baru bisa face on cam hari ini lagi. Karena semalam saya cek video, ada yang sudah komen, "Kak, upload lagi dong videonya," seperti ya. Jadi hari ini kita akan membahas seputar IKS Pikara Sakti. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu selamat hari ulang tahun IKS Pikara Sakti, yaitu Happy Anniversary yang ke-43 untuk perguruan ku tercinta IKS Pikara Sakti. Semoga selalu jaya dimanapun berada, semakin berkembang dimanapun berada, dan semoga di tahun 2023 ini IKS Pikara Sakti mencetak banyak atlet-atlet yang berprestasi ya, karena sesuai dengan tema di ulang tahun yang ke-43 ini ya, sinergi untuk berprestasi ya. Jadi itu adalah salah satu target dari ketua umum. Waktu kita ikut Mubas, ketua umum sudah mengumumkan bahwa 2023 ini kita harus lebih bekerja keras lagi, terutama di dunia atlet ya, supaya lebih berprestasi lagi seperti itu. Jadi pesannya untuk cabang-cabang yang sudah terbentuk, terutama pengda-pengda yang sudah terbentuk, untuk mulai mengseleksi atlet-atlet berkualitas dari IKS Pikara Sakti. Karena sebenarnya atlet-atlet IKS Pikara Sakti itu banyak. Cuma kemarin kita di Mubas itu salah satu hal yang saya mau curhat waktu itu di Mubas itu tentang kenapa IKS Pikara Sakti di Provinsi NTT itu susah sekali untuk masuk ke ranah IPSI provinsi. Ternyata itu bukan di NTT saja. Ternyata itu ada beberapa provinsi yang memang susah masuk. Dan kita semua mempertanyakan kenapa bisa seperti itu ya. Ternyata ya ada satu dan dua hal ya, dalam teknis mungkin ya. Jadi begitulah. Nah, jadi kita mohon untuk semua pengurus IKS Pikara Sakti dimanapun berada, di semua cabang, di semua pengda, semoga tahun ini bisa mencapai apa yang kita inginkan, yaitu bergabung di IPSI provinsi. Tapi sebenarnya banyak ya, sudah beberapa pengda itu yang sudah bergabung. Cuma yang mungkin seperti di NTT dan ada beberapa provinsi yang mungkin jauh dan kita susah sekali untuk masuk ke IPSI ya. Itu tantangan bagi kita seperti itu. Nah, kemarin hasil Rakerpus juga itu ketua umum masih menekankan untuk IKS Pikara Sakti di bidang prestasi seperti itu. Nah, kita berbicara tentang ulang tahun IKS Pikara Sakti yang sekarang sudah ke-43 ya. Banyak yang bertanya soal hal ini juga. Kak, apakah betul IKS Pikara Sakti itu berdirinya pada tahun 1980? Seperti itu. Ya. Saya kemarin sempat ngobrol dengan beberapa sesepuh ya. Ada juga yang di Bali. Kemarin saya ketemu yang di Bali juga. Terus saya ketemu beberapa sesepuh lagi yang saya bertanya soal sejarah IKS Pikara Sakti ya, adanya IKS Pikara Sakti, dan itu banyak versi yang diceritakan ya. Banyak versi itu artinya yang mereka tahu, seperti yang mereka tahu. Dan jadi ternyata IKS Pikara Sakti itu ya, setelah saya simpulkan dan ditambah lagi dengan narasumber dari beberapa sesepuh ini, ternyata IKS Pikara Sakti itu sudah ada sejak tahun sebelum tahun 1980 ya, karena berdirinya pas di
tanggal 15, ulang tahun IKS Pikiran Sakti itu kan di tanggal 15 Januari 1980. Nah, tanggal 15 Januari 1980 itu adalah hari di mana IKS Pikiran Sakti itu dilegalkan menjadi satu perguruan, dilegalkan ya. Jadi itu kesimpulannya bahwa IKS Pikiran Sakti itu sudah ada sejak tahun 1980 ya. Karena angkatan pertama, setahu saya angkatan pertama itu dihitung dari tahun 1980 ya. Kemudian 1981 angkatan, ya itu angkatan pertama ya. 1981 itu angkatan pertama, angkatan kedua itu 1982. Seperti Pak Edi Santoso ini kan angkatan kedua. Jadi beliau ini angkatan kedua itu di tahun 1982. Ya, berarti secara ini angkatan pertama itu adalah di tahun 1981, seperti itu. Nah, di mana murid-murid Gubes sebelumnya? Ya, karena setelah itu baru mulai menyebar. IKS Pikiran Sakti itu mulai menyebar. Jadi dari informasinya bahwa IKS Pikiran Sakti itu sudah ada sejak tahun 1979 ya, bisa saja 1979, 1978 mungkin saja, bisa saja ya. Karena dari sejarah yang kita baca di buku IKS Pikiran Sakti, jadi untuk saudara-saudara yang memang penasaran tentang IKS Pikiran Sakti itu betul-betul ada itu di tahun berapa, itu yang saya bicarakan tadi, bahwa angkatan sebelum tahun 1980 itu sudah ada, seperti itu. Nah, jadi orang pertama yang dilatih, jadi sesepuh pertama yang dilatih oleh guru besar itu siapa, terus kemudian guru besar mulai melatih lagi angkatan berikutnya itu siapa. Karena ada beberapa sesepuh yang saya ketemu itu mereka mengakunya tidak punya KTA. Mereka malah lihat bilang, oh sekarang KTA-nya bentuknya gini, seperti itu. Jadi itu sudah menyimpulkan bahwa oh ternyata sebelum tahun 1980 itu sudah ada IKS Pikiran Sakti, seperti itu. Nah, jadi ayolah saudara-saudara, jangan kita belajar IKS Pikiran Sakti itu cuma hari ini naik sabuk, kemudian setelah itu redup, artinya tidak latihan lagi, tidak keranting lagi, dan tidak ada bertanya-tanya ke sesepuh atau senior-senior yang mungkin tahu sejarah IKS Pikiran Sakti itu lebih banyak lagi. Karena sampai sekarang pun saya itu masih menggali banyak tentang IKS Pikiran Sakti, mulai dari sejarah, keilmuannya seperti apa, IKS Pikiran Sakti itu dari mana-mana saja, baru digabungkan ilmunya seperti itu, atau gerakannya itu dari mana-mana saja ya. Kan yang kita tahu itu silat, kungfu ya. Jangan kita stop untuk menggali sejarah IKS Pikiran Sakti di sini ya. Jadi mungkin ada senior-senior yang lebih tahu lagi IKS Pikiran Sakti itu, monggo kita ke sana dan kita bertanya sebanyak mungkin. Kita simpan di memori kita supaya kemudian hari kita bisa memberitahukan kepada siswa-siswa kita atau ya murid-murid kita di ranting, supaya mereka lebih paham tentang apa itu IKS Pikiran Sakti, seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Next time mungkin kita akan bahas lagi. Intinya selamat ulang tahun untuk IKS Pikiran Sakti yang ke-43. Sinergi untuk berprestasi, semoga lebih banyak lagi muncul atlet-atlet IKS Pikiran Sakti yang lebih berprestasi lagi dari sebelumnya, seperti itu. Sekian dari saya, Mbak Fatih. Salam Jinse.